Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa sebelum belajar. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman yang sempurna. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu dulu akan mengabsen anak-anak. Baik Ibu. Sucianti, Hadir Bu Guru. Elim Purnamasari, Hadir Pak. Mustika, Hadir Ibu. Mega Andisa. Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah anak-anakku sekarang lengkap semua dan hadir pada pertemuan sekarang ini. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, masih adakah anak-anakku yang ingat kemarin kita belajar apa? Lupa Bu. Masa lupa? Dongeng. Kemarin kita belajar dongeng. Masih ada yang tahu pengertian dari dongeng? Saya Bu. Ya, Mega Andisa. Cerita yang tidak nyata. Mustika. Sebuah cerita yang hanya hayalan, Bu. Untuk Elim, masih ingat pelajaran yang kemarin? Dongeng adalah cerita yang hanya direkayasa atau berada di dunia hayalan. Kalau Sucianti? Cerita fiktif. Oke, alhamdulillah anak-anakku sekarang masih ingat pelajarannya yang kemarin. Iya, Ibu. Sebelum pembelajaran pada hari ini, untuk menambah semangat anak-anak untuk belajar, ayo berdiri semua. Berdiri Bu. Iya, semua anak-anakku menyanyi lagu Garuda Pancasila yang dipandu oleh ketua kelasnya Sucianti. Baik teman-teman sekalian, kita menyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan semuanya. Belum dipersilakan si duduk. Ya, untuk anak-anakku silahkan duduk. Baik, pada hari ini ada yang tahu kita akan mempelajari apa? Dongeng. Bukan, itu dongeng itu sudah kemarin kan? Oh. Kan baru-baru tadi Ibu tanyakan. Silahkan anak-anakku menyimak video yang Ibu akan presentasikan di atas ya. Untuk mengetahui pembelajaran apa yang akan Ibu berikan pada hari ini. Jangan ribut ya. Video. Sekolah
Belakang layar. Nah, apakah ada yang tahu dari anak-anakku sekalian pengertian dari tokoh protagonis? Saya, Bu. Ya, untuk Sucianti, Tokohnya itu baik. Mega Anissa, Banyak yang suka, Ibu. Mustika, Tokoh protagonis adalah pemeran yang memiliki perilaku yang baik yang disukai banyak orang, Ibu. untuk Elim, pendapatnya mengenai tokoh protagonis apa? Tokoh protagonis itu tokoh yang memberikan nilai-nilai yang baik kepada seseorang. Baik. Untuk mengetahui lebih dalamnya mengenai pengertian dari tokoh protagonis, yaitu simak videonya ya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh protagonis memiliki watak yang baik, sabar, jujur, bijaksana, dan berani. Apakah yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Nah, adapun tokoh antagonis, ada yang Saya- tahu saya pengertian tahu. dari tokoh antagonis? Saya, Bu. Ya, saya persilahkan kepada Mega Anissa. Jahat, Ibu. Oke, untuk Elim, Antagonis itu tokoh yang memberikan hal-hal negatif atau jahat. Mustika, Tokoh antagonis itu adalah pemeran yang memiliki perilaku yang jahat yang tidak disukai banyak orang. untuk Sucianti, pengertian tokoh antagonis apa? Antagonis itu jahat. Oke. Baik, jawaban dari anak-anakku sangat benar. Simak ya pengertian yang sebenarnya. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang pemerintah dari lawan tokoh Mirip sama ini. Astagfirullah. Ini kan kecepatan. orang baik. Jangan jalan-jalan. Apakah yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Nah, sekarang ada yang mengetahui. Saya, Bu. Nah, sekarang ada yang tahu pengertian dari tokoh tritagonis. Saya, Bu. Ya, untuk Elim, Tritagonis itu tim netral. Mega Anissa, Tokoh pembantu, Ibu. Sucianti. Pembantu juga, Bu. Baik, untuk Mustika. Pembantu. Baik, jawabannya sangat benar. Tokoh antagonis adalah tokoh dominan yang berperan sebagai pemberontak jika ada konflik antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, itulah tadi materi mengenai tentang jenis tokoh. Nah, sekarang kita akan membaca suatu cerita mengenai belalang dan semut. Kenapa, Mega? Ih, bagus itu ceritanya. Pernah dengar cerita itu? Belum. Tunggu ya. Nah, selanjutnya kita akan membaca tentang teks semut dan belalang. Dalam membaca teks ini, anak-anakku sekalian bergantian untuk membacanya. Dan sebentar setelah membaca, anak-anakku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan ya. Baik, Ibu. Oke. Mulai dari ujung sini itu Sucianti, yang terakhir sebentar itu Mega Andisa ya. Nah, silakan untuk Sucianti membaca. Cerita semut dan belalang. Pada saat musim panas, di sebuah hutan yang jauh di sana, ada keluarga semut yang begitu rajin bekerja. Setiap hari
Mereka menyicil untuk mengumpulkan makanan sedikit demi sedikit untuk mengisi lumbungnya. Hal itu dilakukan keluarga tersebut mengingat sebentar lagi musim dingin akan datang. Di musim tersebut mereka nantinya tidak bisa melakukan apa-apa, maka dari itu semua harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Cuaca yang begitu panas tak sedikit pun menyurutkan niat mereka, meskipun terkadang barang yang di bawahnya terlalu berat dan kewalahan. Itu semua mereka lakukan dengan ikhlas dan senang hati. Mereka membawa apapun yang nantinya bisa digunakan sebagai persediaan makanan. Contohnya seperti buah-buahan kering atau biji-bijian yang sudah jatuh dari pohon. Kemudian pada suatu hari ada seekor semut yang ketinggalan dari rombongannya. Ia merasa kewalahan karena membawa biji yang lebih besar daripada dirinya. Dengan susah payah, dirinya membawa biji tersebut supaya bisa sampai di tempat tujuan. Selanjutnya, bertemu dengan belalang. Tak berapa lama kemudian, semut tersebut bertemu dengan seekor belalang yang sedang menikmati musim panas. Ia memainkan biolanya sambil menyanyikan lagu-lagu gembira khas musim panas. Melihat si semut yang terlihat kelelahan, belalang pun menyapanya. "Hai semut, kamu sedang apa? Lihatlah, hari ini sangat cerah. Ayo bermain saja denganku. Kita harus menikmati hidup," ujarnya pada semut itu. Sebelum menjawab pertanyaannya, si semut meletakkan bahan makanan yang dibawanya dan menatap tidak percaya. "Aku sedang mengumpulkan bahan makanan sebagai persiapan untuk musim dingin. Kamu tidak melakukannya juga," tukasnya. "Kenapa repot-repot sekarang sih? Kan musim dingin masih lama. Lihatlah, aku masih banyak sekali makanan di sini. Ini tak akan cepat habis," jawabnya sambil mencabuti lalu mengunyah rumput yang ada di sekitarnya. "Apakah tidak takut kalau nanti sewaktu musim dingin kamu akan kelaparan?" tanya si semut lagi. "Itu bisa dipikirkan nanti. Lagi pula ini masih musim panas, persediaan makanan masih banyak," jawabnya. Tak mau membuang waktu lebih banyak lagi, semut tersebut kemudian bersiap untuk melanjutkan perjalanannya ke lumbung. Namun, ia kesusahan meletakkan kembali makanan yang dibawanya. Ia pun kemudian meminta tolong belalang untuk membantu meletakkannya ke punggungnya. Namun jawaban hewan berwarna hijau sungguh tidak mengenakan hati. "Belalang, maukah kamu menolongku meletakkan ini di punggungku?" pintanya. "Astaga, artis dan penyanyi sepertiku tidak seharusnya mengangkat barang berat," jawab si belalang. "Tapi karena aku senang baik hati, aku akan membantumu," lanjutnya. Setelah mengucapkan terima kasih, si semut kemudian melanjutkan perjalanannya dan menyusul teman-temannya yang lain. baik, Sucianti lanjut membaca. Belalang kelaparan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Saat ini sudah mulai memasuki musim gugur dan para semut semakin giat bekerja. Pasalnya, musim dingin sebentar lagi akan tiba. Mereka harus memastikan kalau simpanan makanan akan cukup untuk semua penghuni. Berbeda dengan para semut, sang belalang pun masih bermalas-malasan. Meskipun melihat betapa giatnya para semut, hatinya tidak terketuk sama sekali untuk melakukan hal yang sama. Ia masih terusan bersenang-senang memainkan biolanya sambil bernyanyi. Lanjut, Elim. Akhirnya musim dingin pun tiba. Para semut yang sudah mempersiapkan semuanya bisa dengan tenang berlindung di sarang mereka. Mereka tak perlu bersusah-susah mencari makanan karena semuanya sudah tersedia. Sementara itu,
mereka tidak bisa mencari makanan karena semua daratan tertutupi oleh salju selama berhari-hari. Si belalang hanya bisa berdiam diri di sarangnya. Ia tak hanya kelaparan, tetapi juga kedinginan. Kalau terus-terusan seperti ini, bisa-bisa ia akan mati kelaparan karena sudah tidak tahan lagi. Akhirnya, ia memutuskan keluar untuk mencari makanan. Kenapa kamu meminta makanan padaku? Apakah selama musim panas kamu tak menyiapkan bahan makanan sedikit pun? Tanya si semut. Namun belalang diam saja. Dengan kondisinya yang seperti ini, ia sudah tidak fokus untuk diajak bicara. Si semut sebenarnya ingin menolong untuk memberikan bantuan. Niatnya untuk memberi pelajaran kepadanya agar tidak malas-malasan. Namun melihat kondisi belalang, ia jadi tak tega. Akhirnya ia mengirimkan belalang untuk masuk ke rumahnya. Ia pun memberikan sedikit makanan untuknya. Setelah itu, belalang pun berjanji akan lebih rajin lagi supaya kejadian ini tidak terulang. Nah, baik, inilah pertanyaan yang anak-anakku akan jawab sekarang ini. Persiapkan pulpen dan bukunya untuk mencatat pertanyaan ini di atas. Nah, tadi dalam membaca itu ibu juga menilai bagaimana anak-anakku cara membacanya dengan baik, apakah sudah lancar atau tidak. Nah, boleh ditulis di buku tugasnya. Jawab Ibu. Iya, langsung jawab saja. Sebentar, saya persilahkan satu-satu untuk membacakan hasil jawaban yang telah didapatkan dari bacaan Sebut. Ya. Ibu sudah. Ya, bagaimana dengan yang lain? Sudah? Bu. Belum, Bu. Sudah, Ibu. Tunggu ya, temannya masih ada yang belum. Saya tidak melihat buku dan ini saja. Iya. Yang penting sebentar saya tanya dan saya persilahkan, semoga bisa menjawab ya. Ya, Bu. Nah, anak Pintar. Amin. Sudah, Ibu. Nah, selesai semua kan? Sudah, Bu Guru. Saya persilahkan kepada Mega Andisa untuk membacakan jawabannya. Semuanya Ibu. Iya, semuanya. 1. Siapa saja tokoh yang terdapat pada cerita tersebut, yaitu belalang dan semut. 2. Apa pendapatmu tentang watak semut, pekerja keras dan murah hati? Apa pendapatmu tentang watak belalang, pemalas? Sudah Ibu. Oke. Bagi Sucianti, tolong. Siapa saja tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Semut dan belalang. Ya. Apa pendapatmu tentang watak semut? Watak semut itu baik, terus rajin bekerja. Apa Ya. pendapatmu tentang watak belalang, pemalas dan memiliki watak yang buruk? Oke. Untuk Mustika, jawabannya apa dalam pertanyaan ini? 1. Siapa saja tokoh yang terdapat pada cerita tersebut, semut dan belalang? 2. Apa pendapatmu tentang watak semut? Watak semut itu dia protagonis. Dia tuh pekerja keras, bertanggung jawab, rajin. 3. Apa pendapatmu tentang watak belalang? Watak belalang ini dia antagonis, dia malas, Bu. Oke. Terakhir untuk Elin Purnamasari. Siapa saja tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Semut dan
dalam belalang. Apa pendapatmu tentang watak semut? Rajin dan suka bekerja keras. 3. Apa pendapatmu tentang watak belalang? Malas dan suka seenaknya sendiri. Alhamdulillah jawabannya semua benar. Alhamdulillah. Bagaimana pada hari ini? Apakah semua senang dalam Senang sekali. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku sekalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari cerita belalang dan semut? Saya Ibu. Ya, untuk Mustika. Jadi Saya, Bu. Dulu, Mustika dulu ya. Jadi pada cerita itu ada tokoh yang protagonis dan antagonis. Yang protagonis itu semut dan antagonis itu belalang. Nah, yang dapat diambil dari situ, kita bagaimanapun kita harus bersikap protagonis. Kita harus menjadi orang yang pekerja keras, bertanggung jawab, tidak menunda waktu dan tidak malas, Bu. Ya, beri tepuk tangan untuk Mustika. Ya, siapa lagi yang mau satu orang? Ya, Sucianti. Kesimpulan yang bisa saya dapat yaitu jadilah seperti seorang semut yang rajin bekerja dan baik hati. Jangan menjadi belalang yang suka seenaknya dan suka menunda-nunda pekerjaan. Ya, baik. Beri tepuk tangan untuk Sucianti. Nah, terima kasih kepada anak-anakku yang telah menjalankan proses pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang didapatkan pada hari ini dapat dikembangkan lagi untuk meningkatkan pengetahuan anak-anakku sekalian. Ya, Bu. Nah, sebelum kita pulang ke rumah, alangkah baiknya kita berdoa sesudah belajar. Nah, saya persilahkan kepada Sucianti untuk membimbing doa sesudah belajar. Baik teman-teman, sebelum kita pulang dan berakhir pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Baiklah, untuk baiklah itu dari pelajaran ya yang telah Ibu berikan kepada anak-anakku. Apabila pulang semuanya pulang ke rumah ya, langsung jangan singgah-singgah, nanti orang tuanya Mencari. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.